Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Rabbul Alamin. Allah yang memiliki, yang mengatur, yang menguasai seluruh alam semesta ini. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah. Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang hidup kekal terus-menerus dan mampu mengurus dirinya sendiri. Kalau model kayak kita manusia tidak mampu untuk mengurus diri sendiri. Seorang suami pasti butuh untuk diurusi oleh istrinya. Seorang istri pasti juga butuh untuk diurus oleh suaminya. Apalagi yang namanya anak-anak sangat-sangat butuh untuk diurus oleh kedua orang tuanya. Nah, ketidakmampuan mengurus ini adalah sifat lemah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Rabbul Izzati, jauh daripada sifat itu semua. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah mengantuk, apalagi tidur. Karena mengantuk dan tidur ini juga sifat lemah yang dimiliki oleh makhluk. Kalau seandainya ada di antara kita naik motor, ngantuk, kira-kira apa yang terjadi? Subhanallah, musibah yang besar. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengurusi bumi ini, Allah dalam keadaan mengantuk, maka demi Allah apa jadinya ini bumi? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi Allah tidak pernah mengantuk dan Allah tidak pernah tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya segala apa yang ada di langit dan di bumi. Kita ini semua adalah milik Allah. Istri titipan untuk suaminya, suami titipan untuk istrinya, anak-anak titipan untuk kedua ibu bapaknya. Jadi kita semua adalah milik Allah. Subhanallah. Kalau memuji Allah itu Allahu Akbar, tidak akan pernah habis, ya. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Rasulullah yang makamnya senantiasa diziarahi, masjidnya tidak pernah sepi dari orang-orang yang ingin dekat dengan beliau. Kalau setelah matinya beliau, setelah perginya beliau, setelah tidak adanya beliau, begitu banyak orang-orang yang mau dekat dengan beliau. Bagaimana ketika beliau itu masih ada? Subhanallah. Ya, semua orang senang dekat duduk dengan Rasulullah. Bagaimana tidak? Kalau kita punya kekasih, kita senang duduk dengan kekasih kita. Padahal maaf demi Allah, kekasih ini belum tentu mampu menjamin kita masuk surga. Ini Rasulullah. Ketika kita dekat duduk dengan beliau, ini beliau bisa jadi jaminan kita masuk ke dalam surga dan bebas daripada azab api neraka. Maka kepada beliau yang mengaku cinta, yang mengaku senang, sudah sangat sepantasnya untuk memberikan puji-pujian yang baik. Suka bersolawat ibu? Suka ya? Bapak, ikhwan di belakang, kelihatan. Kalau orang yang senang baca salawat, mukanya lain. Ya, orang yang senang memuji itu mukanya lain. Allahu Akbar. Sallallahu Rabbuna ala nuril Sayyidil mursalin. Itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini ada satu bekal yang insya Allah mudah-mudahan bekal ini punya manfaat untuk kita semua.
Mobil khusus saya ini yang bicara. Ya. Jadi ada 7 kalimat penyelamat. Yang kalau seandainya kalimat-kalimat ini kita baca, kita amalkan, akan membuat kita mulia di sisi Allah, di sisi para malaikat, dan sebesar apapun dosa kita Allah akan mengampuni. 7 kalimat penyelamat ini bukan kita tidak tahu. Tahu insya Allah. Bahkan dari anak kecil sampai orang yang sudah tua renta insya Allah tahu. Cuma seringkali lupa untuk dibaca. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, dari seorang ulama al-faqih Abu Lais Samarkandi, 7 kalimat yang pertama ini adalah apa? Kalau kita mau melakukan sesuatu, ayo dahulukan dengan membaca basmalah. Sesuatu yang didahului dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Berarti dia bersandar kepada kekuasaan Allah. Dia bersandar kepada kemahabesaran Allah. Dan dia bertawakal kepada apa? Rahman dan Rahim yang Allah miliki. Jadi jalannya lurus kalau pakai bismillah. Ya, mau berbuat yang haram malu dong karena sudah bismillah. Kan begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah. Ketika kita selesai dari melakukan sesuatu, atau ketika kita baru saja mendapatkan satu nikmat yang halal, awas, yang halal. Ini tolong digarisbawahi. Senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Tuh kan? Bukannya nggak tahu, tahu semua ini, subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau ini diucapkan, ini menjadi satu cermin bahwa kita manusia ini senang bersyukur kepada Allah. Orang yang suka bersyukur, jalan luas. Orang yang suka bersyukur, dunia ini pun menjadi sangat luar biasa luas. Tapi kalau orang yang jauh dari sifat-sifat syukur, seluas apapun ini bumi, jadi sempit. Ya. Dan kalau orang tidak banyak syukur, ini hati pun gak enak. Ya, degup jantungnya juga terlalu kencang karena nggak banyak syukur. Sering sakit kalau orang nggak banyak syukur. Iya kan? Iya. Kalau orang banyak syukur, insya Allah sehat. Jadi kalau hidup mau sehat harus banyak ibu-ibu ya, harus banyak syukur. Suami datang bawa rizki, tidak bawa rizki, yang betul, betul ya. Gitu. Subhanallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, kalau kita mau berjanji, kalimat insya Allah itu jauh lebih baik untuk diucapkan terlebih dahulu. Tapi maaf, sekarang ini kalimat insya Allah seringkali nggak bisa dipercaya. Asbab apa? Karena kita yang mempermainkan. Bu, nanti malam jangan lupa ya, kemana ada pengajian. Oh, insya Allah. Terus dia bisik-bisik sama temennya, pasti kagak datang. Dia ngomong insya Allah tuh. Karena kita yang sering bermain-main dengan kalimat insya Allah. Ya. Ada anak-anak juga yang mulai kehilangan kepercayaan dengan orang tua. Karena apa? Begitu anaknya minta, Pak nanti kalau naik kelas tolong beliin sepeda ya. Bapaknya bilang insya Allah. Tapi insya Allah nggak pernah dibeliin. Ah, bapak mah insya Allah. Tuh. Jadi nggak percaya. Ini subhanallah. Jadi kita yang membuat ini jadi tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Yang keempat, ketika kita melakukan kekeliruan, ayo cepat-cepat baca istighfar. Ya, astaghfirullahaladzim. Ini cerminan manusia pandai. Jadi orang pintar baca istighfar. Itu namanya orang pintar. Ya. Rabbi inni zalamtu nafsi. Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya aku ini adalah orang-orang yang senantiasa menzalimi diri sendiri. Apa arti zalim? Ketika kita berbuat maksiat, sama artinya kita menzalimi apa yang baik yang telah Allah amanahkan kepada kita. Maka yang pantas adalah apa? Faghfir li dzambi. Maka ampunilah dosaku. Fa'innahu la
yaghfiru dzunuba illa anta. Maka tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Jadi minta ampun kepada Allah. Nah, sekarang yang kelima. Ketika kita dihadapi dengan satu kesulitan, baca haulaka. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan apapun kecuali yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, ketika kita dihadapi satu musibah, maka bacalah istirja. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita sering membaca kalimat istirja, ini mengajarkan kita untuk berbuat ikhlas. Artinya, ketika kita diambil sesuatu yang kita miliki oleh Allah, kita harus yakin bahwa ini memang datang dari Allah. Atau kalaupun ini diberikan kepada kita, sifatnya kan sementara. Kan begitu. Ibu siap suaminya diambil oleh Allah? Hah? Tuh, ada yang bilang siap, ada yang bilang enggak. Belum. Siap tidak siap harus? Ada siap. Iya, seorang suami istrinya diambil siap? Jangan-jangan lebih siap diambil istrinya ini. Iya, subhanallah, ganti yang baru. Kedua orang tua pasti sangat tidak siap diambil anak-anaknya. Tapi ketika kita innalillah, 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 sesungguhnya ini datang dari Allah, datang dari Allah, datang dari Allah, dan akan kembali kepada Allah, maka kita akan menyerahkan segala urusan ini kepada Allah. Dan yang terakhir, hadirin, banyak-banyaklah berzikir. Apa makna zikir? Mengingat, ya, mengingat. Banyak-banyaklah berzikir dengan kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah kalimat zikir yang paling baik. Afdal zikri ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Subhanallah. Itu 7 kalimat penyelamat. Subhanallah, yang seringkali dianggap remeh, yang seringkali dianggap sepele, tapi ternyata punya nilai yang begitu dahsyat. Allahu Akbar. Gampang kan? Gampang untuk diingat ya, tapi suka lupa untuk dibacanya. Tapi insya Allah ini adalah ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan-ikhwan yang insya Allah ya akan mencari ketenangan dari sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ada yang mau tanya? Silakan Ibu Hajjah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, di samping kita membaca yang Pak Ustadz tadi katakan, apa saja yang harus kita zikirkan di waktu kita senggang gitu Pak Ustadz? Waktunya, maksud saya sewaktu kita lagi diam gitu, apa saja yang kita harus zikirkan gitu Pak Ustadz? Iya. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin yang dimuliakan Allah. Pada saat kita senggang, pada saat kita sendiri ya, pada saat kita berdiam diri, selain daripada 7 kalimat penyelamat yang bisa kita baca, di antaranya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ya. Itu kalau dibaca subhanallah, dan kalau ditimbang dengan bumi itu jauh lebih berat itu. Apalagi dalam kondisi bangsa seperti ini. Ya, dalam keadaan bangsa yang tidak jelas. Maaf hadirin, potret bangsa kita seperti apa? Seperti Nabi Allah Yunus di dalam perut ikan paus. Perut ikan paus itu besar, tapi kan tidak pantas untuk didiami oleh manusia. Nah, potret bangsa kita seperti itu. Ya, subhanallah. Ini bangsa kita besar. Tapi kenapa yang besar ini menjadi sempit? Maka kalau kita mau keluar dari kebelut bangsa ini, baca seperti apa yang dibaca oleh Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ada yang tahu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wah, nikmat ya. Kalau ini dibaca insya Allah, mudah-mudahan kita bisa keluar dari perut.